Berani kehabisan dong, beras. berani. Kehabisan beras. Berani dong. Apa yang saya takutkan sama orang turun Kristen? semua. Apa? Turun. Apa yang saya takutkan samamu? Apa? Hah? Semua, Selama semua. kamu masih Kristen, Kita dua. saya lebih takut kepada Kita kucing dua. daripada Kristen. Paham? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Turun nih kok kayak kau hebat aja kau. Kak, katanya kita dua. Ngatur lagi. Kita dua. Iya Kak, dari dulu kan kau Ngapain buat mandi darah dari dulu Ngapain di sini? WA, di Mereka Zoom. Mereka di sini Ya ngapain? menyaksikan ketululanmu untuk menertawakan. Suruh. Untuk menertawakanmu. Gak usah main mute hostnya. Jangan main mute hostnya. Berani nggak? Ayo. Angkat tema yang menurutmu paling berat. Ayo. Jawab aja kamu. Hostnya Dua arah tapi ya, dua arah ya. Siapa host yang Dua nge-mute arah saya? tapi ya. Angkat tema paling berat Ayo. menurut kamu, tapi dua arah. Karena kebiasaanmu dari dulu itu tulul. Dari dulu kau tulul aja. Dari dulu. Cuman mulutmu yang besar. Saya telah belajar Al-Quran 7 tahun. Nah sekarang berubah lagi 13 tahun. Baru 3 tahun yang lalu 7 tahun. 3 tahun yang lalu 7 tahun. Sekarang langsung jadi 13 tahun. Dasar. Bugis katanya satu Eh, kau- satu lari. Saya ada di sini Tuyul. Suruh turun semua. Ngapain kau suruh turun? Nggak usah turun. Kau mau nggak ketemu saya offline? Saya tanya kau. Berani nggak? Gimana? Berani nggak kau hadapi saya offline? Berani nggak? Di sini Hah? aja kalau nggak. Berani? Di sini Berani aja hadapi kalau- saya? Berani nggak kau hadapi saya offline? Di sini kalau nggak berani. Ini saya berani. Kenapa berani? Saya suruh tunjukkan apa temanya. Turun semua Apa yang temanya? lain. Apa Turun semua tuh? yang lain. Kenapa kau suruh yang lain turun, Cak Ayu? Cak Ayu, kenapa kau suruh turun? Kau mau mempraktekkan ajaran gereja gitu? Dorong kiri, dorong kanan, pakai ludah, asik keluarkan. Tidak berani sendiri. Tidak berani. Jadi nyata ya dia takut sendiri. Dikawal. Dia mau begitu. Apa ini? Kenapa ini? Tidak berani. Ini sudah. Di atas naik Kamu mau online silakan. Tentukan tema yang paling berat menurutmu. Tapi hati-hati dengan pertanyaan balik saya. Itu loh maksudnya. Nah, kalau kau mau bertanya tentang berani atau tidak berani, orang Bugis kau mau bawa orang Bugis, silakan saya undang di Jakarta bertemu. Berani. Itu aja terus berani. Dasar Edis penipu. Kenapa kau takut? Aku mu'alaf. Kenapa takut langsung Aku tuh? belajar Quran. Teman-teman, karena dia ketakutan, mending putar videonya aja. Yuk, nonton videonya dia yuk. Oke, silakan teman-teman. Gak mungkin berani, dia gak bakal Videonya berani, mana? Bang. Video. Silakan diputar videonya. Lucu matanya itu. Matanya kayak mata biawak. Bentar bang. Ya, silakan. Di bawah ini ada yang komen bang. GBU Edis katanya. Loh, GBU Edis. Tuhan kalian, Tuhan yang kalian sembah, menurut Edis dia bukan Tuhan. Waras nggak kalian bilang GBU sama Edis? Bang, ketipu kalian. Edis jadi Tuhan juga. Tuhan kecil sih bang, Tuhan kecil.
Putar dong. Bang Ardi, Ini lihat putar, Bang mulutnya Ardi. itu, mulut setengah perempuan. Coba. Coba bayangkan ya, coba lihat bibirnya ya. Bibirnya perhatikan, gemulai senyumnya. Alana, matanya. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh, Karena Yesus sendiri tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Dada alisnya dicukur. Alis dicukur. Nanti dikasih warna kalau malam. Ini ya Gurunda, bibirnya dikasih warna ini. Ya, dikasih warna. Coba yang tadi yang mengatakan bahwa banyak kesalahan lain itu di mana? Yesus itu Tuhan bagi dia hari ini. Bah, nggak mungkin lah Bang, nggak mungkin. Bisa jadi kan? Bisa jadi karena mungkin banyak donasi, mungkin. Pelangi, alangkah indahnya. Di Indonesia nggak bebas lari ke luar negeri. Bang, izin, Bang, Pelangimu izin. keriput, harum baunya. Pelangi, dunianya Edis. Bang, aku izin Bang. Ini yang nonton kan 2.000 orang. Di VT-nya April ini ada loh ya, Edis yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Kalian download, kalian share lagi, kalian upload ulang. Di VT-nya April loh ya. Kalian download, kalian share sebanyak mungkin. Nah, biar umat Kristen di seluruh Indonesia ini tahu bahwa yang mereka puja-puja, yang mereka damba-dambakan ternyata ular beludak, gitu loh. Ya, download ya teman-teman ya. Lucu ini Kristen, ditipu sama Edis. Kristen ditipu sama Edis. Ulang lagi ya. Pelangi, alangkah harumnya. Itu lagunya Edis. Usia sudah 40 tahun lebih belum nikah. Punya anak dia, Bang. Hah? Punya anak. Anak kucing. Enggak, itu pada saat diskusi dengan Bang Nandar itu kan ada anak-anak di belakangnya, di ranjangnya itu. Anak apa? Anak orang? Enggak tahu, anak sendiri, keponakan atau enggak tahu lah Atau aku. korban? Atau korban? Bisa jadi. Mungkin. Kata kawanku geng kodok. Sekali lagi teman-teman di bawah, ini yang ngomong ini April. Kalian follow dulu, kalian tonton VT-nya di akun April ini, kalian download, kalian upload ulang sebanyak mungkin. Nah, biar umat Kristen di Indonesia ini tahu bahwa yang mereka puja-puja ternyata ular beludak. Dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Dia yang ngomong kok ya, bukan saya yang ngomong. Kasihan ya. Nyangkut ya, tolong ditep-tep dulu. Ikut ya. Goyang ya. Mulai goyang ya Bang. Ya, buat teman-teman di bawah jangan lupa di Bang Arif dibesarin. Terjemahan LAI ini benar, padahal Ini dia. terjemahan LAI ini Matanya. kalau saya lihat ya, kalau saya Matanya. pelajari, ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI, ya, ini punya LAI, tapi ini di edisi study dia.
di Alkitabnya Edisi tadi. Di sini dijelaskan sebenarnya kata-kata itu maknanya apa dan background dari sejarahnya apa. Jadi kalau Ustadz Nandar tadi mengatakan umat terjemahan, ini ada satu ini saya di sini, di mana yang Islam menuduh bahwa kenapa engkau mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, Muslim mengatakan demikian itu karena terjemahan LAI. Di dalam Alkitab terjemahan LAI dikatakan bahwa untuk itulah Kristus mati dan bangkit dari antara mati untuk menjadi Tuhan. Itu kan bunyinya di terjemahan LAI. Nah, Muslim juga menggunakan terjemahan itu. Padahal dua-duanya salah gitu. Salah. Karena begini, saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusinya itu menjadi lebih terarah. Karena LAI menerjemahkan Kurios Yesus itu menjadi Tuhan Yesus, baik yang Islam maupun yang Kristen, kedua-duanya sama-sama terpeleset karena terjemahannya salah. Nah, itu. Mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar, padahal ya matanya takut. Share itu supaya Kristen tahu ternyata LAI salah katanya Bang. LAI salah. Diperbanyak ya. Dibuat sedemikian banyak supaya mereka tahu Edis ini seperti apa orangnya. Begitu dia keluar negeri langsung beringas dia kan. Kayak singa ompong. Ya. Jadi Berarti kalau disimpulkan Bang Palopo, Bang Zuma, kalau disimpulkan Edis ini secara tidak langsung mengatakan bahwasanya umat Kristen di Indonesia ini salah Tuhan karena Yesus bukan Tuhan, betul tak? Ya. Nah, itu Itu dia. makanya aku bilang kemarin bermasalahnya kitabnya Kristen Indonesia mencerminkan bahwa Kristen Indonesia bermasalah gitu loh. Ya kan bermasalah Bibelnya kan, berarti agamanya bermasalah. Nah, Edis sudah mengatakan itu, ya katanya. Apalagi mau kayak mana lagi? dia mau berdebat apa sama dia Bang Suma? Orang Yesus bukan Tuhan katanya. Terus mau debat apa? Tahu dia Al-Quran dia mau uli-uli. Loh, bentar bang. Siapa tahu hari ini dia berubah Bang Juma jadi Tuhan hari ini. Ya biasa. Sejadi. Coba. Mau bahas apa bang? Mau bahas kitab suci, dia sudah akui kitab sucinya bermasalah. Mau bahas masalah konsep ketuhanan, dia sudah mengakui Yesus bukan Tuhan. Apanya yang mau diperdebatkan lagi coba? Apalagi? Bibirnya dan matanya. Assalamualaikum Bang Inspirasi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, benar juga Romo. Apanya yang mau diperdebatkan? Bible banyak salahnya. Yesus bukan Tuhan. Terus apa lagi? Lanjut Romo. Romo dilanjut. Jangan malu-malu Romo. Anggap aja suatu pelayanan ini kayak di Roma 11 nomor 13. Romo melihat belakang, melihat depan. Coba ya, coba. Milih-milih, saya nggak mau
Ya, saya memilih-milih, saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata. Contohnya Kang Sunandar, ya. Sugi, ya itu saya akui orang-orang yang memang dia ngerti gitu tentang Islam. Itu. Ya, mudah-mudahan dengan ini tidak ada keraguan lagi dari netizen, terutama teman-teman Kristiani ya yang meragukan kekristenan Bang Edi. Wah, ngeri Edis. Padahal ya terjemahan LAI ini kalau saya lihat ya, kalau saya pelajari ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI ya, ini punya LAI, tapi ini di edisi study dia Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan sebenarnya kata-kata itu maknanya apa dan background dari sejarahnya apa. Jadi kalau Ustadz Nandar tadi mengatakan umat terjemahan, ini ada satu ini saya di sini, di mana yang Islam menuduh bahwa kenapa engkau mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, Muslim mengatakan demikian itu karena terjemahan LAI. Di dalam Alkitab terjemahan LAI dikatakan bahwa untuk itulah Kristus mati dan bangkit dari antara orang mati untuk menjadi Tuhan. Itu kan bunyinya di terjemahan LAI. Nah, Muslim juga menggunakan terjemahan itu. Padahal kedua-duanya salah begitu. Gitu. Karena begini, saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat, itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusinya itu menjadi lebih terarah. Karena LAI menerjemahkan kurios Yesus itu menjadi Tuhan Yesus, baik yang Islam maupun yang Kristen, kedua-duanya sama-sama terpeleset karena terjemahan yang salah. Nah, mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar. Noise, Bang Aris, Ustadz Aris. Iya, Bang Inspirasi. Kayak ada suara itu kayak ada suara lalat kesetrum. Iya. Noise ini. Sabun itunya. Begini Bang Inspirasi, kenapa sih ini Kristen harus seperti itu ya? Bukankah dia harus bangga menjadi Kristen kan? Di satu sisi dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi di satu sisi dia mengatakan Yesus Tuhan. Ini bagaimana ini Bang Inspirasi menanggapi ini? Oh iya, kayak saklar on off ya. Kayak on off dia. Jangan di layar gede, kasih guru layar gede. Bang Polvo, kasih guru jangan kasih saya. Mati meja. Tidak, karena gini Bang Polvo. Harus tidak usah menjelaskan panjang lebar, tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak, begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak percaya? Iya. Oh, berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian.
Malang Arsenal. Iya, silakan Bang Inspirasi. Iya. Apa tadi pertanyaannya Bang Mul? Kenapa tadi? Iya, kan di satu sisi dia kata padahal ini kan Edis salah satu debater wrestling ya, katanya yang tersampai mau nantang siapa aja debater. Satu sisi dia mengatakan Yesus Tuhan, di sisi lain dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Oh, lompat jawabannya lompat jawabannya dia. Iya, jadi begini teman-teman, kenapa rata-rata teman-teman Kristen itu ketika dia berstatement jawabannya tidak pas, jawabannya lompat-lompat, karena manusia umumnya pada dasarnya lahir itu dari tali pusar. Tetapi mayoritas Kristen itu mereka lahir dari tali pocong. Agak lain nih. Hubungannya apa dengan tali pocong, tali pusar? Iya, pocong kan lompat-lompat. Oh iya, boleh juga. Iya. Lompat-lompat. Barang bagus ini. Pasangan. Kenapa demikian? Karena Allah itu cuma satu. Wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Ayat ini dikarenakan orang-orang musyrik itu menyekutukan Allah. Di ayat sebelumnya wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banin wa banat bighairi ilmi. Mereka menuduh Allah itu memiliki sekutu, memiliki anak, padahal mereka berbohong. Dengan mereka menuduh Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar ilmu pengetahuan. Maka dijawab subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Diterangkan maha suci dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka tuduhkan. Tuh. Ini sudah dijawab nih. Maha suci Allah dari hal-hal yang dituduhkan. Nah, Abang gitu. sudah menjawab. Cuma maksudnya kenapa nggak jawabannya dia Allah pencipta langit dan bumi. Beliau adalah zat. Kenapa nggak begitu aja? Kenapa kok padahal dia tidak punya istri? Kan begitu. Saya logika awam aja loh Bang. Kan di sini menyiratkan Allah itu jadi kayak manusia, kayak makhluk gitu. Itu maksud saya. Justru kalau Anda mendalami bahasa Arab, itu harus memahami dari original teksnya, bukan terjemahannya. Makanya umat ini terjemahnya salah Bang. Tidak salah. Terjemahannya. Tidak salah. Anda yang memahaminya yang keliru. Ya kan kita kan orang awam Bang, kan. Ya alhamdulillah. Makanya saya jawab. Ya, sudah saya jawab. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Fa'budu, maka sembahlah Allah. Itu kan sudah dikatakan begitu. Ya, artinya bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala dituduh, maka Allah mengatakan zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Maka sembahlah Allah, dialah memelihara segala sesuatu. Nah, pertanyaan Anda saya sudah jawab. Bolehkah saya tanya ulang? Sebentar. Tadi Saudara Bang Juma, mohon maaf ada yang menanggapin. Saya bertanya dulu. Sebentarlah. Silakan Bang mundur dikit. Tanggapi. Tadi kan Anda berkata bahwa Allah tidak punya sekutu, kan begitu? Allah tidak punya sahabat atau apa? Sekarang saya tanya sama Anda, di dalam surat Maryam 83 di situ katakan bahwa dia mengutus setan-setan. Apakah dia tidak bersekutu dengan setan-setan? Oke, saya jawab tuduhan Anda ya. Di dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Maryam 83. Oke. Jadi Anda punya perkataan tadi yang mengatakan bahwa Allah tidak bersekutu. Itu bisa dipatahkan ya.
Sabar, Di situ surat sabar Maret dulu, 83 sabar ya. dulu, sabar. Saya jelaskan. Bang Oke. Juma, sebentar saya baca Bang. Ya, Saya, jangan. Bang, biar Iya, silakan. Ingat Saya ya, baca dulu, ini Bang, sudah biar- dua pertanyaan ya. Nanti Iya, saya juga iya. dua pertanyaan. Oke. Iya, enggak, ini tanggapan. bukan Iya, nanti pertanyaan. saya akan ajukan dua pertanyaan. Anda kan bertanya tentang Sebentar, sekutu. Oke. Oke. Dulu Bang Juma, biasa saja. Setelah Ya, silakan. Santai lah semua. Tidakkah engkau Iya. memperhatikan Siap-siap pertanyaan saya meluncur ya. bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Itu ya Bang. Oke. Sedikit. Artinya di situ bahwa yang tadi kamu katakan bahwa Allah tidak punya sekutu, jelas di situ ya. Allah bersekutu dengan setan-setan. Dengan setan. Itu jelas di situ ya. Oke, berarti saya- apa saya yang jawab. Anda katakan di situ berarti Anda sudah melakukan satu tindakan kebohongan. Oke, silakan. Jadi, Saya jawab ya. Oke. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya tadi saya sudah membaca La ilaha illahu terkait dengan ketuhanan, tidak ada Tuhan selain Dia. Wattahazu min dunillah alihatan liyakunu lahum izza. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain daripada Allah agar Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Kalla, sama sekali tidak. Sayakfuruna bi ibadatihim wa yakunun alaihim tidak, kata Allah. Kelak mereka, ya, sesembahan mereka itu kelak akan mengingkari penyembahan mereka. Anda tidak menjawab. Sabar dulu. Itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya. Sabar. Diam. Kalla, sama sekali tidak. Sabar dulu. Saya kufuruna bi ibadatihim. Apa tidak itu? mereka sembahan mereka itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan Anda akan menjadi tidak musuh menjawab. bagi mereka. Ini maksud nih. Mana jawabnya? Ini maksud. Alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maka fala ta'jal alaihim, maka janganlah engkau wahai Nabi Muhammad tergesa-gesa meminta asap terhadap mereka. Innama na'uddu lahum adda, karena mereka menghitung, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Kata Allah, yauma nahsyurul muttaqin ilar rahmani wafda. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat. Wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Ini saya sudah menjawab. Sabar. Kamu tadi mengatakan. Ini sudah saya jawab. Kamu tadi Ini saya mengatakan. sudah jawab. Dan Berarti kami omonganmu omongan akan besar. menggiring orang yang durhaka ke neraka jahanam Omonganmu dalam omongan besar keadaan tidak dahaga. menjawab. Kamu mengatakan tadi ya. Maka Kamu Allah mengatakan mengatakan kamu tahazar rahmanu walada. Kamu Dan mereka mengatakan berkata tadi. Allah yang Maha Pengasih mempunyai Allah tidak anak. punya sekutu. Laqad ji'tum syai'an Di situ idda. dikatakan sungguh kamu telah membawa sesuatu yang mungkar. Allahmu mengutus setan-setan. Kadus Artinya samawati di wa situ yatafattarna minhu argumenmu wa tanshaqqul dipatahkan. ardu wa tahirrul jibalu hatta. Apa ini? Hampir saja langit terpecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Jangan banyak mulut, katanya kamu pintar. Tidak menjawab kamu. Anda'u lirrahmani walada. Mana Karena mereka menganggap jawabanmu? Allah Maha Pengasih mempunyai Mana anak. jawabanmu? Jadi sudah ini dikatakan. jawaban saya. Mana? Ini jawaban saya. Ini jawaban saya. Ini jawaban saya. Ini jawaban saya. Kenapa kesurupan? Kenapa? Yang kesurupan kamu. Saya sudah menjawab. Sekutu jawabannya? yang dimaksud di sini adalah Setan. tidak ada Tuhan selain dirinya. Di situ Oke. dikatakan dia bersekutu dengan setan. Karena dia Tidak karena dia ada mengutus sekutu, setan. tidak ada sekutu. Di Tidak ada situ sekutu. dikatakan, oh Tidak berarti ada argumenmu sekutu dengan patah di setan. situ. Allah Mulut tidak besarmu bersekutu patah dengan ya. setan. Sama Mulut seperti besarmu patah di situ ya. sabar. Oke. Sama seperti 1 Samuel 18:10. Keesokan harinya roh setan yang diutus oleh Tuhan itu berkuasa atas Saul. Apakah Anda ingin mengakui bahwa ini bersekutu dengan setan? Jawab. Oke, Jawab. kamu tadi mengatakan, kamu belum bisa menjelaskan. Di situ dikatakan,
keesokan harinya patah ya semua ya. iblis Patah yang semua. disuruh oleh Patah Theos semua oleh argumen Elohim mulut pergi besarmu untuk patah. berkuasa Ya, di kepada situ Saul. dijelaskan. Tadi kamu mengatakan saya, kamu belum menjawab berdasarkan pertanyaan 1 saya. Samuel 18 nomor 10, Kamu belum menjawabkan. mengutus iblis kepada Saul Kamu agar di Saul situ kemudian tidak tersesat. bisa Pertanyaan saya, menjawab pertanyaan saya, pertanyaan yang sama. Cuma Apakah Anda patah. ingin mengatakan atau ingin mengingkari Ya, patah ya, 1 Samuel cuma ya. 18 nomor 10, Tuhanmu bersekutu dengan teman-teman, iblis. Bisa dengar nggak? ya. Semua sudah Bisa patah ya teman-teman ya. Bisa Sudah nggak? patah ya teman-teman ya. Oke. Oke, saya sudah menjawab. Di Nah, situ nah, dia tidak giliran menjawab saya bertanya. satu pun pertanyaan kami. Di situ Giliran kami saya mengatakan, kamu mengatakan bahwa Giliran saya Allah bertanya. tidak punya sekutu. Giliran Makanya saya saya bertanya. menanyakan kepada kamu, Giliran saya bagaimana bertanya. kamu mengatakan bahwa Allah tidak bersekutu? Giliran Sedangkan saya di bertanya. surat Maryam nomor 3 di situ dikatakan Giliran saya bertanya. Silakan. Allah mengutus Oke, kebenaran. suruh diam Artinya orang di situ, yang tidak berilmu ini dulu. Suruh diam. kamu yang tidak ada suruh diam. ilmu, kamu yang tidak berilmu ya. Pertanyaan Oke. Jadi saya, semua tidak bisa pertanyaan menjawab saya. ya. Oke. Pertanyaan saya. Itu sudah tidak bisa menjawab. Silakan. 1 Samuel 18 nomor 10. Kamu aja tidak bisa menjawab. Sebentar. Mau jawab, minta Saya dijawab. baca. Saya bacakan. Keesokan harinya Giliran orang dia ini si mundur ini nggak bisa diskusi dia. Kamu yang tidak bisa diskusi, semua goblok Giliran ini saya. tidak bisa menjawab. Giliran saya. Kamu aja yang Jawab apa? Giliran Semua ini goblok tidak bisa menjawab. orang jelasin benar. Jelasin apa? Apa yang dijelasin? Apa yang Giliran dijelasin? saya. Giliran saya. 1 Samuel 18:10. Keesokan harinya iblis yang berasal dari Theos diutus untuk menguasai Saul. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu sekongkol? Sabar. Bersekutu dengan iblis. Satu. Matius Umat tahu huruf tidak bisa 4. jawab. Matius 4 nomor 1. Tuhan membawa Yesus untuk dicobai iblis. Apakah setan dan iblis, Tuhanmu dan iblis bersekongkol untuk mencobai Yesus? Jawab. Saya jawab ya. Ya, Saya jawab ya. silakan. Saya baca dulu dari ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebabkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepada aku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu dengki Daud. Ayat 10. Keesokan harinya roh jahat daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti hari-hari atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud bermain kecapi seperti hari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Jadi Bang Zuma, Apa? bukan Tuhan yang bersekutu dengan iblis, Ya, ini karena Tuhan iri mengutus. hatinya kebencian si Saul lah, maka iblis itu datang menguasai hidupnya karena dia sudah benci, dendam, kesumat dengan si Daud, karena Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu kalah. Ya. Maka Patah ya,
Dengar. patah ya, Dengar. patah ya. Enggak. Saya Patah jelaskan ya. dulu. Saya jelaskan. Patah. Saya Patah tanggapin. ya. Saya tanggapin. Patah. Saya tanggapin. Patah ya. Saya tanggapin. Saya tanggapin. Sebagaimana kalian juga menanggapin. Patah ya, patah ya. Saya tanggapin. Saya tanggapin. Buta huruf patah kamu. Saya tanggapin. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka. Dengar, dengar. ya kamu ya. Ini giliran saya dong. Giliran saya dong. Giliran saya. Sudah saya patah. Giliran saya, giliran saya. Saya tanggapin kan, saya tanggapin. Diam, diam. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan kebohongan. Itu satu. Kemudian di dalam 1 Samuel 16 nomor 14 15. Sudah Tetapi patah. Sudah patah kamu. Diam. Sudah patah. Diam. Sudah patah kamu. Ini giliran saya, giliran Sudah saya patah. Kamu dong. sendiri tidak bisa Nanti menjawab kamu kok. tanggapi, ini giliran saya. Tidak bisa menjawab kok kamu. 1 Samuel 16. Tidak bisa menjawab Tetapi kamu. Tuhan telah mundur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang berasal dari Tuhan. Sudah patah 1 kamu. Samuel 16 nomor 14. Sudah dipatahkan. Samuel sekarang diganggu oleh roh iblis yang berasal dari Tuhan. Sudah dipatah. Nomor 15-nya. Nomor 15-nya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang berasal dari Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya. Jadi teman-teman, mulut besar. Ini cuma mulut besar. Mulut besar tidak bisa dijawab. Yang berasal dari Mulut besar tidak bisa dijawab. Ganggu engkau. Mulut besar tidak bisa dijawab. Ya? Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki perempuan dan Udah patah, udah lari dari konteks. Lari. Mereka Udah menyatakan patah Tuhan kamu. bercita dan hibur oleh dia karena segala Udah patah, udah yang patah kamu. didatangkan Sudah oleh Tuhan, patah. Surat dan mereka Maryam masing-masing ayat berdiam 83 sudah patah kamu. Kemudian Surat Maryam 83 sudah patah kamu, tidak bisa jawab. Ya. Segala yang Katanya ada dalam kuasamu. ya sudah dikatakan di situ surat Maryam ayat 83 sudah patah kamu di situ, tidak Saya bisa ulang lagi, menjawab. teman-teman. Saya ulang, Tidak saya bisa ulang. dijawab, teman-teman. Saya ulang dalilnya. Turunkan aja si Ayub 1 penghujat ini, nomor 12. tidak bisa dijawab. Maka firman Buta huruf ini diturunkan segala karena yang tidak dipunyainya bisa dijawab. ada dalam Baru kuasamu. kali ini katanya Ayub 1 orang pintar nomor tidak 12. bisa menjawab Jelas ya. sekali. Di sini berfirman surat kepada iblis 83 segala yang di situ dipunyai Ayub ya. ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Sudah patah kamu Kemudian semua. pergilah iblis Sudah dari patah kamu hadapan semua. Theos. Sudah patah, mulut besarmu sudah patah ya. Saya ulang lagi. Kalau Ya, mereka tidak ini mau diam, saya ulang lagi. mulut besar ini Ayub sudah 1 patah, nomor 12. teman-teman ya. Mulut besar ini sudah dipatahkan. Mulut besar ini sudah tidak bisa jawab. Wahai iblis, janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap diri. Brohos, turunkan saja, tidak bisa hadapan menjawab surat Theos. Maryam 3. Saya ulang lagi, Dia sekali lagi. sendiri tidak Ayub bisa 1 nomor 12. menjawab. Berfirmanlah Theos kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya dalam kuasamu. Saya ulang satu kali lagi. Sekarang yang lain turun dulu ya. Ayub Hanya Bang 1 Zuma dengan Bang 12. Ayub 1 nomor 12. Berfirmanlah Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Berarti Tuhan dan Bang Hos, turunkan yang lain dulu Bang Hos, biar kita sama dia. Iblis Turunkan yang lain dulu Bang Hos. menguji Yang lain itu turunkan dulu Bang Hos. Nah, kalau dia pintar, turunkan yang lain dulu Bang Hos. Ya. Yang lain-lain turunkan dulu Bang Hos. Turunkan dulu. Iya. Iya, turunkan biar gak ribut. Ya biar nggak ribut. Biar gak ribut. Iya, ayo turunkan Hos. Oke. Ini sesi kedua. Oke. Sesi kedua ya. Sesi kedua ya. Pertanyaan saya lagi. Di situ sudah Ini tidak bisa jawab ya dia baru ya. satu pertanyaan. Dia tidak bisa Sekarang menjawab ya. pertanyaan yang kedua Pertanyaan dia sudah dengar. dipatahkan tadi ya.
Dengar. Ya, Saya sudah baru satu dipatahkan pertanyaan. tadi. Oke. Saya masuk ke pertanyaan kedua. Kamu tidak bisa menjawab ya, tidak bisa menjawab. Al-Quran Ya. mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidak bisa menjawab Janganlah ya. engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sudah patah. Setan itu Ya. adalah musuh yang Janganlah nyata bagimu. engkau mengikuti langkah-langkah setan. Pertanyaan Mengapa saya, dia mengutus setan-setan? Ada tidak perintah di dalam Bible untuk jangan mengikuti langkah-langkah setan? Tunjukkan dalilnya, silakan. Saya jawab dengan dalilmu. Saya jawab dengan surat Maryam 83. Di situ dikatakan bahwa dia mengutus setan-setan. Jadi di situ apakah dia tidak bersekutu dengan setan-setan? Yang jelas di situ dikatakan bahwa dia bersekutu. Jadi apa yang kamu katakan itu cuma mulut besar, tidak berilmu, argumenmu sudah dipatahkan. Selesai di situ. Dalam Al-Quran dikatakan tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah setan. Dia mengutus setan-setan. Sebab setan Apakah itu adalah musuh nyata bagimu. Sekarang saya masuk ke pertanyaan kedua. Sudah dipatahkan dia ya. Di dalam Bible ada larangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini pertanyaan kedua. Satu, mana jawabannya? Dua. Tadi sudah dipatahkan. Apalagi kamu? Apakah ilmumu cuma segini Suma? 6 7 sudah dipatahkan. Malu dia. Malu dia. 10 nggak ada teman-teman, nggak ada jawaban. Malah yang ada di dalam kitab mereka adalah perintah mengasihi setan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kasihilah musuhmu. Musuh mereka itu adalah setan, tetapi diperintahkan untuk mengasihi setan. Itu fakta. Jadi di situ tidak ada ayatnya ya, jelas teman-teman ya. Tidak agama ada di atas alat. muka bumi ini Ya, yang mengutus setan-setan siapa? Yang bersekutu dengan setan-setan siapa? Di situ sudah dikatakan ya. Jadi Suma itu diperintahkan untuk memuliakan setan-setan karena Allah itu mengutus setan-setan. Di situ jelas di situ. Yesus disalibkan. Hasil daripada kerja setan. Turunkan aja Kemudian Yesusnya disalibkan. Siapa yang menyebabkan Yesus disalib? Sudah dipatahkan. Gak bermutu. Gak bermutu, turun. Sudah tidak bisa patah argumenmu. Direkam. Terekam itu Bang. Siap. Jadi di situ dia sudah. Aduh, lagi kamu. Sebentar ya Bang. Kita cari satu lagi ya. Ya, jadi clear di situ. Dua Sambo kita masuk angkat ya. Namanya tak dua Sambo. Oke, ini dulu satu-satu. Jangan banyak yang biar nggak berisik. Ya, biar nggak berisik. Oke. Ya, bagaimana? Ya. Sambo, bagaimana? Tanya dulu Bang, Kristen sama Bang Kristen. Oke, sebentar Bang, bentar ya Bang. Kita hari ini menang Bang. Patah dia. Ini lama betul nih sinyalnya dia ini muter-muter terus. Halo. Jadi yang dibawa kamu ketika kamu bertahankan dengan tentang Suma, di situ jelas ya Suma sudah dipatahkan argumennya di sini ya. Itu ya. Habis dia ya. Habis ya. Jadi selesai dia. Bang ngapain ini ndak muter-muter terus ini? Gimana nih? Ya, kalau halo bisa tidak ada jawaban turunkan Bang, biar yang lain dibawa cepat naik. Oke. Biar kita ada. Ya, kita naikkan satu orang lagi ya, sebentar. Iya, Pengki. Oke, Pengki. Oke. Iya, Pengki. Oke, Pengki. Bagaimana? Saya bertanya boleh Pengki? Kamu tanya dulu Bang, Islam atau Kristen? Halo Bang Pengki. Bang Pengki, Islam atau Kristen Bang? Kasihilah musuhmu. Nah, yang dia maksud. Bang Pengki, jangan pertanyaan dulu Bang. Abang Kristen apa Islam? Islam. Oke, saya bertanya boleh? Silakan. Oke, saya bertanya. Kita buka. Oke Bang ya. Kita buka. Abang bisa buka, host bisa buka surat 70. Surat 70 bisa, tapi saya ya baca dari sini aja Bang ya. Iya, ada apa-apa. Surat 70. Surat 70. Oke, sebentar ya. 70. Al-Marij. Iya, ayat berapa Bang? Ayat 4 Bang.
Ayat 4. Ayat Saya 1 baca ya. sampai dengan 4, Bang. 1 sampai dengan 4. Oke. Ya, saya baca dari ayat 1 ya. Oke. Seseorang dengan nada mengejek meminta dalam kurung didatangkan azab yang pasti akan terjadi. Ayat 2, bagi orang-orang kafir tidak seorang pun yang dapat menolak azab. Ayat 3, dari Allah pemilik tempat-tempat untuk naik, para malaikat dan ruh dalam kurung Jibril naik menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Oke, berarti situ, Bang. Oke. Saya tanya sama Abang, pada umur berapakah Muhammad mendapatkan wahyu? Nabi Muhammad mendapat wahyu ketika berumur genap 40 tahun. Oke, itu wahyu yang pertama ketika Jibril turun dan naik menghadap Allah. Sekarang saya tanya, pada umur berapakah wahyu kedua itu diturunkan? Muhammad sudah berumur berapa? Ketika menjadi rasul pertama itu, yang kami tahu itu hanya wahyu pertama saja. Bicara mengenai tataran malaikat. Goblok kamu. Hei, tarujul malaika. Ini malaikat yang dibahas. Goblok kamu. Bukan Sekarang Nabi Muhammad. yang turunkan wahyu itu siapa, saya tanya? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Mana yang wahyu turunkan? Mana? melalui malaikat Jibril. Goblok kamu. Tarujul Malaikatnya malaikatu siapa? waruhu ilaihi fi yaumi kana Yang naik ke surga mengambilkan wahyu siapa? Goblok kamu. Para Sudah patah malaikat ya. dan Jibril Sudah naik patah ya. menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Itu urusan malaikat. Itu urusan malaikat. Sekarang yang mengutus malaikat itu bukan malaikat, tapi yang mengutus malaikat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Sudah selesai ya. Jadi sudah patah ya. Sudah patah ya, tidak bisa menjawab ya. Sudah terjawab. Tidak bisa Ini dijawab ya. ukuran untuk yang malaikat. saya tanya, Bukan ukuran berapa untuk Nabi umurnya Muhammad dia sallallahu alaihi ketika wasallam. dia Oke? mendapatkan wahyu Sudah kedua? dijawab. Oke, tidak ada ya. Sekarang Oke. pertanyaan saya. Tidak ada Dengarkan dijawab. pertanyaan saya. Tidak ada Dengarkan dijawab ya. pertanyaan saya. Belum jawab kamu. Tidak dijawab. Dengarkan. Yang saya tanya, Dengarkan berapa pertanyaan umurnya saya. dia? Jangan menangis, jangan menangis. Kamu yang menangis. Kau yang Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan. Dalam 2 Petrus 3, di dalam Mana 2 jawabnya? Petrus 3 nomor 8. Mana yang di saya situ dikatakan tanya? sehari bagi Berapa Tuhan umur? sama dengan Berapa 1000 umur? tahun Hei, bagi hei. manusia. Pertanyaan Berapa saya. umur? Dengarkan. Hei. Pertanyaan saya, dengarkan. Berapa umur? Gabriel datang kepada Zakaria. Tertulis di dalam kitabmu sendiri, dalam kitab Lukas. Oke. Kemudian Gabriel juga kamu belum menjawab. kepada Maria. Turun tidak bisa jawab, host. Turunkan host. Pertanyaan saya. Turunkan host, tidak bisa berapa menjawab. jarak tahun Host. antara Zakaria Turunkan dengan host, Maria? turunkan. Jawab. Tidak bisa menjawab, host. Turunkan. Turunkan host. Tidak bisa menjawab. Pertanyaannya mematikan. Jawab Tidak bisa pertanyaan saya. dijawab dia, Jawab pertanyaan host. saya. Tidak bisa jawab dia, 2 Petrus 3 host. nomor 8. Hei, Nah, dia tidak bisa jawab. 2 Petrus 3 nomor 8, satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Tadi kau Ketika jawab. Tuhan mengutus Gabriel kepada Zakaria di dalam Lukas 1, lalu Gabriel terangkat ke langit, habis itu turun lagi kembali ke bumi menghadap kepada Turunkanlah orang Maria. ini. Tidak bisa Pertanyaan saya, menjawab kok. berapa bisa dijawab. jarak tahun antara Zakaria Sudah dijawab, kepada Bos. Maria mamanya Yesus? Tidak Jawab. bisa menjawab, bos. 1. Bagaimana, host? Tidak bisa Dua. menjawab dia. Turunkan. Turunkan, Tiga. Tidak bisa menjawab. Turunkan. Empat. Tidak bisa menjawab. Berisik, tidak bisa menjawab.